ujian ketekunan. Karena tahukah saudara, setelah Yusuf mengatakan tidak kepada istri Potifar, maka dia dihadiahi banyak emas permata oleh Potifar. Betul? Tidak. Betul? Tidak. Mana ada dia dihadiahi Potifar? Justru dia difitnah, lalu dijebloskan dalam penjara. Pernahkah seperti itu? Saudara sudah patuh, saudara sudah berkata tidak pada dosa, melayani sampai malam-malam. Mungkin hujan seperti ini, pulang kena hujan. Bagi saudara yang kerja pagi-pagi harus bangun pagi lagi, karena melayani sampai tengah malam. Bagi saudara ujian harus belajar lagi sampai subuh, lalu ujian lagi. Gak taunya justru dapat masuk penjara. Bukan penjara betulan lembaga pemasyarakatan, ya, tapi banyak bentuk penjara lain yang membuat saudara tidak bebas bergerak. Artinya justru saudara dapat aniaya, saudara dapat penderitaan, saudara difitnah. Tahukah saudara, di dalam pengertian seluruh dunia pada waktu itu, Yusuf sangat jahat. Karena tentunya dunia percaya apa yang dikatakan Potifar dan istrinya. Mereka berkata, Yusuf ini ya mau berbuat jahat kepadaku, dia mesum, jebloskan dia dalam penjara. Lalu di mata orang, memanglah ini pemuda Ibrani kurang ajar, udah diangkat, dipercaya kerja, mau makan istri tuannya. Justru yang sebaliknya kebenarannya. Tapi tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Yusuf, yang tahu hanya Tuhan. Dan sekarang Yusuf di penjara, tidak tahu sampai berapa lama waktunya. Saudaraku, kalau makin berat pergumulan saudara, tes saudara, ujian saudara, makin dekat saudara pada jawaban. Pada visi. Jangan menyerah. Sekali lagi jangan menyerah. Jika rasanya tidak tahan lagi, seperti saudara ada di dalam api, saudara ingat kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka juga dilemparkan ke dalam api, tetapi Yesus ada di sana. Tuhan ada di sana. Tidak tinggalkan mereka. Tuhan juga ada bersama saudara. Dalam dapur api penderitaan apapun, di mana seluruh dunia menganggap saudara salah, apalagi sekarang zaman sosmed, sangat mudah merusak nama baik seseorang, betul? Tinggal disebarkan aja hoax. Lalu semua orang berpikir saudara yang jahat, saudara yang salah. Padahal tidak, justru kebenarannya saudara seperti Yusuf, saudara yang menolak dosa. Tapi saudara difitnah. Jika itu terjadi, biarlah firman Tuhan pada malam ini, lulus ujian ketekunan. Lulus ujian ketekunan. Karena saudara, lagi-lagi yang kita tuliskan, di dalam penjara pun Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga kepala penjara senang kepadanya, memberikan kuasa ke seluruh penjara ini. Walaupun sebenarnya dapat kuasa seluruh penjara pun tidak, saudara, kita bisa bahagia namanya dalam penjara. Tapi Yusuf sabar dalam bentukan itu. Hatinya tetap lembut. Itu sebabnya ketika juru makanan dan minuman Firaun masuk ke dalam penjara, muka mereka sedih. Yusuf kan bisa aja gak peduli, ya siapa korbannya. Aku pun dulu masuk penjara ini sakit, kau rasakanlah. Tidak. Dia mampu merasakan kepedihan hati mereka. Dia yang datang melayani mereka tanpa mereka lebih dahulu memintanya. Kenapa mukamu murung? Kalau saudara sudah mengalami banyak penderitaan, Tuhan mempersiapkan saudara untuk pelayanan yang besar. Amen. Hati saudara lebih bisa mengerti orang. Amen. Kalau saudara pernah, maaf ya, kalau saudara pernah ketabrak, pernah kaki patah, pernah harus jalan dengan tongkat atau pasang pen, lalu kemudian setelah beberapa tahun pulih betul-betul gak ada lagi ketahuan dulu pernah ketabrak. Tapi suatu hari ada orang pincang datang ke gereja, pasti saudara orang nomor satu menolongnya. Karena sudah pernah merasakan. Kalau saudara gak pernah merasakan, kalau saudara gak pernah merasakan sakit yang amat sangat, karena asam urat atau penyakit lainnya, saudara gak punya belas kasihan pada mereka yang sakit. Di dalam KKR ada orang sakit lalu mengeluh dia, katanya marah saudara. Diam saudara. Karena saudara gak pernah menderita seperti itu. Tapi kalau saudara pernah menderita, saudara tahu sakit rasanya. Saudara mengerti. Saudara kasihkan dia minuman, ya. Saudara kasihkan dia aqua atau saudara tenangkan dia. Kenapa? Karena saudara pernah merasakan penderitaan itu. Sama dengan Yusuf, dia pernah merasakan penderitaan itu. Lalu dia bisa melayani juru minuman dan makanan tersebut. Singkat cerita, dia beritahukan mimpi mereka, dan salah satu di antara mereka dipulihkan kedudukannya. Dan saudara tahu, Yusuf memohon kepada dia, kalau nanti kau kembali
Saudara tahu pada Alkitab, selama 2 tahun sama sekali Yusuf tidak diingatnya, tapi Yusuf tetap setia. Saudara juga melayani, menolong orang yang menderita seperti dulu saudara menderita. Saudara jemput jiwa, saudara kunjungi jiwa, saudara bawa jiwa ke KKR. Tapi tiba saatnya saudara mau pertolongan, gak ada yang ingat saudara. Kalau orang sakit, saudara pertama ke rumah sakit. Saudara pertama ke rumahnya mengunjungi dia. Suatu hari, saudara yang sakit, gak ada yang mengunjungi. Ketika itu terjadi, jangan, aku tidak mau lagi gereja, aku tidak mau lagi beribadah, aku tidak mau lagi melayani. Semua itu orang-orang munafik, gak tahu YouTube, gak berterima kasih, dan seterusnya sudah jangan. Tetap seperti Yusuf. Kenapa? Kalau walaupun dia dilupakan oleh manusia, Tuhan tidak melupakan Yusuf. Tapi menunggu saatnya Tuhan. Saudara pun tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah di tengah jalan. Tetaplah setia. Kita tahu ceritanya, suatu hari Firaun bermimpi, tidak ada yang bisa mengartikan mimpinya. Teringatlah pada Yusuf, dipanggillah Yusuf, Yusuf artikan mimpinya. Betul-betul Firaun percaya, diangkatlah dia untuk memegang kekuasaan dari seluruh Mesir, hanya tahta itu saja beda dari dia. Dia betul-betul sukses, dia sampai jadi penguasa, sama seperti mimpinya. Dan ujian yang terakhir adalah ujian yang paling penting, namanya ujian kesuksesan. Ada banyak orang, saudara mungkin datang dari broken home, lalu Tuhan pulihkan, atau dari bangkrut, lalu Tuhan berkati. Itu visi saudara. Setelah melalui banyak bentukan, sampailah saudara di situ. Tolong jangan lupa ada maksud Tuhan. Yusuf jadi penguasa di Mesir bukan sekedar supaya bisa menghukum saudara-saudaranya, menghukum istri Potifar. Adakah dia melakukannya? Oh, sekarang sudah jadi penguasa. Mana mama Poti itu? Mana si penipu itu? Masukkan juga dia dalam penjara biar dia tahu. Dia tidak balas dendam. Dia tidak gunakan kekuasaan itu hal yang salah. Kita juga, kalau kelak Tuhan mengangkat kita, saudara berkuasa, saudara punya banyak uang, saudara diberkati, bahkan saudara diurapi, pakai untuk kerajaan surga, pakai untuk kemuliaan Tuhan, pakai untuk menolong orang lain, bukan untuk membalaskan dendam saudara, bukan untuk menganggarkan kepada keluarga. Nah, ini anak Tuhan, ini dia hebat. Selama ini ngejek-ngejek kan, karena saya GKI, sekarang lihat mobil saya sudah 5. Temukan maksud Tuhan, kerjakan maksud Tuhan. Jangan pernah menjadi sombong, saudaraku. Lulus ujian kesuksesan, tetaplah kita rendah hati. Amin, saudara. Amin. Tetaplah kita sama seperti Yusuf mengerjakan maksud Tuhan. Karena berkat atau kesuksesan atau pencapaian dari visi yang besar itu, bila itu membuat kita terlena, tidak untuk membawa jiwa-jiwa ke kerajaan sorga, itu hanya kutuk saja. Dunia ini hanya sementara. Biarlah semakin saudara diberkati, semakin saudara menyelamatkan jiwa. Berapa banyak saudara.